Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Alisha, NIM 905012208 dari PBSE. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen zakat dan wakaf, sejarah zakat. Baik, langsung saja. 1. Sejarah zakat pada masa Nabi terdahulu. Sebelum memasuki tahun 662 masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem zakat masih belum jelas. Diketahui bahwa Nabi telah menerima ayat dari Al-Quran yang memberikan perintah zakat pada saat beliau berada di Mekkah. Setelah memasuki tahun kedua di Mekkah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerapkan sistem zakat secara lembaga, yang pada saat itu zakat yang paling pertama diterapkan adalah zakat fitrah di bulan suci Ramadan, dan zakat mal diketahui diterapkan pada bulan berikutnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekkah saat itu, ayat yang membahas tentang zakat diturunkan di Mekkah, di mana dijelaskan dari surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melimpahkan pahalanya. Salah satu misi Al-Quran adalah sebagai informasi tentang sejarah umat pernabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengungkapkan sekilas tentang ritual ekonomi dan politik mereka bagi agama Samawi, ajaran para nabi dan Rasulullah para Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun agama non Samawi. Penulis tidak akan mengungkit persoalan ekonomi dan politik mereka, tetapi hanya fokus pada ritual yang dalam ini adalah persoalan zakat dalam agama Samawi, karena dua alasan utama. Pertama, meskipun zakat pada sejarah perkembangan erat kaitannya dengan perekonomian, tetapi dalam konteks syariah terdahulu ia lebih identik dengan ritual keagamannya. Baik, materi kedua itu zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kewajiban zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen menjalankan rukun Islam masih sangat kuat karena umat Islam saat itu bertemu langsung pembawaan syariat. Nabi Muhammad kewajiban membayar zakat dari rakyat dikendalikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Litubiyya, Abu Mashhud, Abu Jam'ah, Uqbah bin Amr, Ibnu Qais, dan lain-lainnya, agar pengalaman zakat berjalan dengan baik sesuai dengan syariat Islam, yaitu zakat dikeluarkan oleh zakat menurut tata cara penghitungan dari proporsi yang benar dan penerimaan yang menerimanya sesuai dengan status dan kemampuannya sebagai mestinya. Seseorang atau kelompok atau berhak untuk menerima zakat yang dikumpulkan dari pembayaran distribusi langsung ke penerimaan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tugasnya untuk menjadi utusan Allah dan juga menjadi pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, penerapan zakat pada masa Nabi menjadi aktivitas penting bagi berjalannya pemerintah sebelum hukum yang dikendalikan pada uang dan dibagi kepada tanah, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan lainnya. Jumlah yang dibayarkan atas dunia ini dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki akhlak manusia yang pada saat itu telah mencapai ambang kehancuran yang sangat serius bagi masyarakat. Baik, materi ketiga itu tentang zakat dan era kontemporer. Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal.
balai harta kekayaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Munculnya peraturan pemerintah ini diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto bahwasanya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinasi secara baik akan dapat menjadi suatu sumber dan pengembangan yang potensial bagi negara. Kebelasan ulama tersebut adalah Prof. Dr. Hamka, Ki Haji Ahmad Askir, Ki Haji Muh Syukri, dan lain-lainnya. Para ulama tersebut meningkatkan presiden pentingnya zakat bagi setiap muslim sebagai kewajiban keagamaan nasional. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.